Siap. Izin kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Dalam puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat karunia sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini. Kepada yang terhormat Kapten Agus Butetes selaku Ketua Tim Uji, yang saya hormati Bapak Dr. Sutijo Harsono MM selaku Sekretaris Tim Uji, dan yang saya hormati Kapten Chandra Mardika SMMTR MR selaku dosen tim menguji, dan yang saya cintai teman-teman sesama pasis DP 1 angkatan 12 tahun 2022. Adapun pada pagi hari ini Selasa 9 Mei tahun 2023 pukul 8:10 saya Raden Aziz Maulana Akbar dengan NIPD 1010912220195 izin untuk memaparkan karya ilmiah terapan dengan judul daftar perhitungan pasang surut untuk optimalisasi pemanduan di Sungai Musi Palembang. Adapun sistematika penulisan dari karya ilmiah terapan ini terbagi menjadi 5 bab, yang mana bab pertama di sini penulis akan membagi menjadi latar belakang masalah, identifikasi masalah, kemudian batasan masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan dari manfaat penulisan karya ilmiah terapan ini. Kemudian di bab 2 nanti penulis akan memberikan tambahan dan awalan berdasarkan landasan-landasan teori yang melandasi dari penulisan karya ilmiah terapan ini. Dan di bab 3 nanti ada metode penelitiannya. Kemudian di bab 4 ada pembahasan, dan terakhir kesimpulan, implikasi, dan saran di bab kelima. Adapun latar belakang dari penulisan karya ilmiah terapan ini, di mana Palembang sebagai titik lokasi penulis melatar belakangi karya ilmiah terapan ini karena kompleksitas dari pelabuhan Palembang, di mana di sana terdapat banyak komoditas, terutama dari batu bara, kemudian ada juga pupuk dari PT Susri, ada amonia, ada CPO, dan sebagainya. Kemudian kapal-kapal yang keluar masuk di pelabuhan Palembang ini sangat banyak, mulai dari tanker, termasuk juga kapal-kapal kontainer, kemudian tongkang-tongkang batu bara, dan terdapat 4 badan usaha pelabuhan yang bergerak juga di Palembang ini, sehingga kompleksitas dari kondisi alur Sungai Musi ini menjadi sangat menarik untuk diambil sebagai latar belakang masalah. Kemudian kondisi alurnya dari banyaknya tikungan, kemudian banyaknya posisi-posisi titik-titik dangkal dengan perbedaan waktu pasang surut, karena adapun daftar pasang surut hanya terdapat di satu titik, yaitu di muara Sungai Musi. Apabila di Pulau terdapat di Tanjung Buyut Pilot Station, sehingga untuk menuju ke titik-titik rawan memerlukan perhitungan secara khusus. Dengan adanya kapal-kapal yang kandas di perairan darat Sungai Musi tersebut membuat penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul ini sebagai karya ilmiah terapan. Adapun dari latar belakang masalah tersebut, berikut adalah beberapa identifikasi masalah yang penulis dapatkan dari kondisi Sungai Musi Palembang, yaitu dangkalnya alur pelayaran di beberapa titik, kemudian sempitnya alur dari Sungai Musi di titik-titik tertentu, dan adanya nahkoda dan perwira kapal yang kurang mendapatkan informasi. Jadi ada beberapa nahkoda yang kurang mendapatkan informasi tentang penetapan low water spring dan menentukan ketinggian air di titik-titik dangkal di Sungai Musi. Kemudian nahkoda, perwira kapal, lokal haji, bahkan beberapa tahun lalu mereka belum paham atau belum mengetahui secara detail tentang bagaimana cara menentukan sailing time, waktu keberangkatan dari Palembang menuju keluar atau dari luar menuju ke Palembang, dan juga bagaimana menentukan ketinggian air di titik-titik dangkal di Sungai Musi Palembang. Ada juga kurang pengawasan dari bandar setempat, dan juga kurang berfungsinya sarana bantu pelayaran dengan baik. Adapun dari identifikasi masalah dan latar belakang masalah tersebut, penulis membatasi menjadi 3 poin dalam batasan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara menentukan jam keberangkatan atau sailing time untuk kapal keluar atau vessel dari Palembang menuju ke Outerbury. Kemudian bagaimana cara menentukan ketinggian air pasang di sekitar Sungai Wais, Selat dan juga di Outerbury. Dan bagaimana cara menentukan jam kapal mulai bergerak keluar dari Palembang menuju ke Outerbury. Dari batasan masalah tersebut, kemudian dari identifikasi masalah, penulis berikan rumusan masalah dengan 3 poin inti.
yaitu bagaimana perhitungan draft kapal dan ketinggian air yang tepat, dan juga menentukan waktu yang tepat saat masuk dan keluar sehingga pasang di selat darat memiliki saat selat darat dalam kondisi air tinggi sehingga aman untuk lewat. Begitu juga dengan pasang surut yang berbeda-beda waktunya pada masing-masing perairan dangkal di Sungai Musi. Adapun tujuan dari penulisan karya Ilmiah Terapan ini adalah memberikan informasi kepada kapal-kapal tentang bagaimana cara perhitungan dan keberangkatan atau sailing time, juga bagaimana menentukan memberikan informasi juga kepada kapal-kapal mengenai perhitungan ketinggian air di Selat Jaran, di Sungai Lais, dan juga di Otoboy. Juga memberikan informasi pada kapal-kapal mengenai perhitungan kapan jam yang tepat untuk masuk dari Otoboy menuju ke Palembang. Dan berikut adalah manfaat penulisan ini terbagi menjadi dua, manfaat bagi dunia akademik dan juga manfaat bagi dunia praktisi, yaitu memberikan informasi dan tips pengalaman kepada para nakoda dan juga memberikan data dan informasi yang aktual sehingga data ini bisa digunakan dalam membantu stakeholder di Pelabuhan Palembang. Juga manfaat bagi dunia praktisi, memberikan tambahan pengetahuan bagi para nakoda secara khusus dan juga bagi para pembaca karya Ilmiah Terapan ini secara umumnya. Adapun landasan teori dalam pembuatan karya Ilmiah Terapan ini dengan optimalisasi, yang mana optimalisasi penulis memaparkan pendapat-pendapat para ahli mengenai optimalisasi, bagaimana mendapatkan hasil yang maksimal dengan meminimalkan kerugian dari membuat pemanduan yang optimal, dan juga apa itu kelancaran dari pemanduan, yang mana kelancaran adalah tidaknya kapal dari satu titik menuju titik berikutnya dengan aman selama tanpa ada kurang apapun. Kemudian dengan pemanduan menurut PM 57 tahun 2015 tentang pemanduan penundaan adalah bagaimana perwira pandu memberikan saran dan juga memberikan informasi kepada nakoda mengenai alur setempat agar kapal dan lingkungan dapat berada dengan aman dan selamat. Kemudian tidak kalah penting adalah mengenai familiarisasi. Tidak banyaknya terjadinya kurang transfer informasi dari senior kepada junior atau dari orang yang sudah berpengalaman kepada yang baru bergabung, sehingga di sini perlu kita memahami apa itu familiarisasi, bagaimana familiarisasi yang baik dan benar. Kemudian tentang pengertian keselamatan navigasi dari Undang-Undang 2008 tahun 17 tentang keselamatan navigasi, tentang pelayaran dan keselamatan navigasi. Apabila kita berbicara tentang keselamatan navigasi, tentu di sana ada beberapa convention yang kita mention sebagai landasan teori. Di sana ada SOLAS, ada STCW, ISM Code, ada IAMSAR, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir adalah pengertian alur pelayanan speed menurut P2TL, Peraturan Pertindakan Publik Laut Aturan Nomor 9, juga berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pengertian alur pelayanan speed, dan juga tentang dangkalnya sungai. Apabila kita berbicara tentang dangkalnya sungai, tentu di sini membahas tentang pasang surut, tentang skuad, tentang blockade spektor dan lain sebagainya. Untuk kita bisa mengantisipasi dari kandas. Dan berikut adalah langkah pemikiran dari penulis dalam membuat karya Ilmiah Terapan ini, mulai dari judulnya, penulis buat identifikasi masalahnya, batasan masalah, rumusan masalah, kemudian teknik analisis datanya, dan menganalisis data, kemudian hingga mencapai pemecahan masalah, yaitu jadinya pemanduan di Sungai Musi yang optimal. Adapun metode pengumpulan data, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, di mana penulis terjun langsung di lapangan sebagai praktisi, sebagai pandu yang terjun langsung melihat kejadian-kejadian di lapangan, kemudian mengumpulkan data secara primer dan sekunder. Adapun teknik analisisnya, penulis menggunakan root cause analysis apreciation tool, di mana penulis memaparkan fakta-fakta akar masalahnya. Terdapat juga fakta akar masalah intinya, yaitu perhitungan draft atau syarat kapal yang tepat, penentuan waktu yang tepat saat masuk atau keluar dari Sungai Musi, dan juga pasang surut yang berbeda-beda waktunya. Dari fakta-fakta akar masalah tersebut, ternyata masalah yang tampak di permukaan adalah kandasnya kapal di perairan dangkal Sungai Musi, dengan simptom adalah keterlambatan dari operasional kapal. Dari deskripsi data yang penulis gunakan ialah perhitungan draft kapal dan ketinggian air yang tepat, kemudian menentukan waktu yang tepat saat masuk atau keluar dari alur Sungai Musi, dan juga perairan pasang surut yang berbeda-beda waktunya dari titik-titik dangkal di perairan Sungai Musi. Dan berikut adalah analisis data dari penulis, yaitu bagaimana perhitungan pasang surut dan draft yang tepat saat keluar atau masuk Sungai Musi Palembang, kemudian perhitungan jam keberangkatan dari agar tepat di Selat Jaran itu secara kondisi air yang aman atau safety yang tinggi. Kemudian selisih jarak dalam waktu
Dan berikut adalah pemecahan masalahnya, yang mana penulis menawarkan sebuah perhitungan untuk kapal-kapal nakoda mengetahui waktu yang tepat untuk masuk, keluar, dan juga mengetahui kondisi ketinggian air di titik-titik dangkal Sungai Musi. Berikut adalah tabel yang penulis tawarkan atau rekomendasikan sehingga memudahkan para navigator untuk melihat jam berapa sebaiknya kapal yang bergerak, berapa maksimal sailing draft yang aman, kemudian kapal itu bisa menentukan jam-jam ketibaan di tempat-tempat dangkal tertentu. Bisa jam 3 harus tiba di Sungai Lais. Apabila ternyata lebih cepat, maka para navigator atau nakoda bisa mengatur waktunya dengan mengatur kecepatan agar bisa tiba di waktu-waktu air tinggi di perairan dangkal di Sungai Musi. Apabila ternyata susah untuk mengendalikan kapal, maka di situ pun ada rekomendasi tempat berlabuh yang aman untuk mengatur waktu yang tepat. Berikut juga adalah penulis tawarkan waktu-waktu kapal bisa bergerak masuk sehingga tepat berada di sekitar di kondisi air tertinggi, juga di Sungai Lais dan di Palembang. Dari karya penyekrapan ini, maka kesimpulan dari penulis adalah cara menentukan jam keberangkatan atau sailing time adalah jam air top tertinggi di tabel pasang surut dikurangi 2 jam, sehingga nakoda bisa menentukan waktu yang tepat untuk mulai bergerak. Kemudian cara menentukan maksimum safety sailing draft juga yaitu ketinggian air pada hari itu ditambah dengan 3,8 meter, yang mana 3,8 meter ini adalah low water stream di selat jalan, titik paling rawan, titik paling dangkal. Kemudian dikurangi dengan 10% untuk mendapatkan underthird clearance yang safety, jarak dari lunas menuju ke seabed. Kemudian cara menentukan ketinggian air pasang surut di sekitar Sungai Lais yaitu jam top tertinggi dikurangi dengan 3 jam. Kemudian untuk di outer buoy ditambah 1 jam. Kemudian berikut juga penulis tawarkan cara menentukan jam kapal mulai masuk. Dan implikasi teoritis dari karya penyekrapan ini adalah dengan perhitungan jam keluar serta penentuan maksimal draft, diharapkan nakoda dan nelayan satu memiliki argumen kepada pemilik kapal atau pemilik barang untuk menentukan draft maksimal atau muatan maksimal yang bisa dimuat dan kapan bisa mulai bergerak. Kemudian dengan mengetahui waktu tiba di perairan dangkal, para navigator bisa merencanakan waktu yang tepat atau merencanakan contingency plan, berlabuh atau bagaimana, atau mengurangi kecepatan. Kemudian dengan mengetahui safety sailing draft di alur Sungai Musi itu bisa memprediksi jumlah muatan saat akan tiba di Palembang. Begitu juga dengan faktor apabila kapal mengalami faktor teknis, non teknis atau cuaca sehingga terlambat datang di Palembang, bisa berkoordinasi dengan agen untuk menentukan waktu yang ideal untuk masuk ke alur. Kemudian implikasi dari manajerial dari karya penyekrapan ini yaitu hasil penelitian digunakan sebagai masukan bagi para stakeholder di Pelabuhan Palembang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawabnya terhadap kelancaran arus logistik yang diharapkan menciptakan lalu lintas yang aman dengan zero accident dan zero incident. Itu adalah implikasi manajerialnya agar menciptakan kemanduan yang optimal dalam melayani kapal-kapal yang keluar masuk di alur Sungai Musi. Adapun saran-saran dari penulis yang pertama, kapal-kapal dengan draft atau syarat dalam atau syarat yang dalam bergerak keluar atau masuk harus mengikuti jam keberangkatan sailing time yang direkomendasikan berdasarkan perhitungan tadi. Kemudian dengan batas maksimum sailing draft pada saat tersebut. Kemudian yang kedua adalah semua pihak yang terkait keselamatan pelayaran di Sungai Musi harus memahami dan mengerti cara menghitung maksimum sailing draft. Mungkin sudah banyak yang mengerti tentang bagaimana cara menghitung sailing draft ini, tapi belum ada yang menuliskan secara penyekrapan seperti ini. Dan inilah yang kemudian ada pun berdasarkan teknologi sekarang dan praktek penulis di lapangan, aplikasi-aplikasi seperti bagaimana cara mengetahui pasang surut atau aplikasi navigasi seperti iSailor itu sangat membantu sekali, sehingga penulis menyarankan kepada navigator yang akan memasuki Sungai Musi Palembang untuk mendownload atau memiliki aplikasi ini untuk backup dari alat navigasi utamanya. Dan tentunya paling penting adalah navigator harus yang berlayar di Sungai Musi harus memiliki data pasang surut terupdate dan terbaru. Apabila tidak memiliki, bisa merequest kepada local agency setempat atau menanyakan kepada kepanduan. Demikian pemaparan karya penyekrapan ini. Saya dan Asma Nafa mengucapkan banyak terima kasih kepada para penguji yang sudah meluangkan waktunya untuk pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Ketua Penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya. Siap.
Jadi ini basis. Itu dia di masalah. Dan ada 6 ya. Ya. Satu dua itu kan sebenarnya Anda gabung saja sebagai contohnya kan. Jadi peran Sungai Musi yang sempit dan dangkal pada beberapa titik selesai filosofi. Ya. Dan saya sudah duduk di sini. Kita kan 2 kan. Jadi ada proyek di satu sempit kemudian dangkal. Satukan saja. Iya kan. Oke, saya beri sini karena nanti saya kasih kita. Kemudian kedua itu yang nomor 3. Jadi kemudian yang kedua. Nah, kalau para pilot kapal kurang mendapat informasi tentang penetapan ya tentang LWS di Sungai Musi. Ya, jawabannya banyak. Nanti saya kasih lanjut. Lalu tentang yang nomor 4 itu kurangnya pengawasan oleh otoritas umum dalam aliran Sungai Musi. Ya. Lalu tidak fungsinya beberapa pasangan navigasi khususnya pelampung puing. Itu saya punya. Yang mesti bersedia. Kemudian yang kedua adalah panduan bilas Anda tidak usah panjang-panjang sama satu saja. Tapi tiga siap. Nah, jadi saya rangkum satu hal yaitu perairan Sungai Musi yang sempit dan dangkal pada titik seperti itu ya. Nah, untuk rumusan masalah itu kan harus ada pertanyaannya, ada semua juga itu kalimat positif. Siap. Nah, harusnya itu rumusan masalah itu Anda 2 saja. Satu adalah bagaimana Anda katakan yang melakukan sehubungan dengan alur perairan Sungai Musi yang sempit dan dangkal pada titik itu dia bagaimana. Terus yang kedua, bagaimana menentukan waktu-waktu aman agar dapat kapal bisa berada dengan aman dan selamat saat masuk maupun keluar dari Sungai Musi. Nah, hal ini berimpact pada Anda punya rumusan punya kerangka pikiran pasti mesti disesuaikan dengan yang dipakai. Dan nanti di kerangka pikiran itu Anda mesti sesuai dengan saya. Bicara isi boleh, jadi saya pikir itu satu hubungan sangat detail karena apapun terjadi Sungai Musi itu adalah alur perairan di mana di sana bukan palet pemoleseri. Itu kewajiban. Saya bertanya Pak Akbar lahir tahun berapa? Lahir ya 1989. Siap. Anda umur 8 tahun, saya sudah kandas di pelajaran. Siap ya. Karena senior bapak saya itu sekarang di pelajaran di Solo pasti juga harus berjalan. Nah, setiap kali saya ngajar arus sempit, selalu Palembang punya Sungai Musi ini selalu sebagai saya punya referensi. Karena dia mempunyai semua unsur yang dibutuhkan. Satu, sebagai sungai terbesar di Indonesia, di sana paling berseri, di sana juga berseliweran kapal-kapal untuk semua jenis kapal. Pusri punya untuk di Korea, ya. Di Bom Baru itu ada untuk kontainer, break bulk, kemudian ada Roro. Pertamina punya di di Laju Sungai Berong. Lengkap itu. Pak Go semua dari teman-teman untuk pasir. Jadi mewakili semua itu. Ya, jadi kalau berjalan kalau terbit dan nangkal sana. Nah, jadi dalam pertemuan yang saya punya ini sangat bagus ya. Saya paling senang. Ya, ini saya banget. Cuma tadi ada beberapa hal yang perlu untuk saya anak-anak ini. Untuk yang bertiga, yang namanya KIP itu suatu karya ilmiah tertulis yang dibuat oleh para pasis sebenarnya keluar dari UPB dan semua tinggal di perpustakaan BPIB sebagai salah satu bagian daripada bahan bacaan yang punya nilai ilmiah yang tinggi. Oleh karena itu maka setiap kali dulu kalau saya bimbing dan menguji dari satu hal yang sudah kini, saya bilang kepada mereka bahwa tinggalkanlah sesuatu yang bagus untuk Anda punya orang-orang yang baca. Jangan bilang binas, saya juga satu kan saya apalagi mau orang-orang ada urusan yang satu kan saya bacakan ada orang urusan. Enggak, Anda harus tinggalkan sesuatu yang baik. Makanya saya selalu minta Anda harus perbaiki sesuatu apa yang saya sampaikan. Karena Anda mesti tinggalkan itu untuk orang
itu di Tanjung Buyut. Kalau kamu masuk, apakah pandu tunggu di Tanjung Buyut? Nah, kalau sudah mau sendiri, Anda tunggu sampai berhenti. Tanjung Buyut Anda langsung ke kapal, atau Anda itu keluar. Tergantung Ombak, tapi dari ombak, tergantung kapal juga. Pak. Jadi kalau memang kapal perdana atau kaptennya tidak yakin, biasanya kapten request untuk kita jemput keluar. Ya, tapi kalau kaptennya bilang, "Enggak Pak, tunggu aja di Tanjung Buyut," kita tunggu di Tanjung Buyut. Tergantung kondisi cuaca dan kondisi kapalnya juga. Iya. Karena kamu mau enak-enak, kemudian kalau misalkan kamu keluar kan sudah turun di nanti keluar malas keluar atau malas untuk di luar. Misalkan apa sekarang masih tidak tahu nggak tergantung ini ya. Masih ya, tergantung kondisi cuaca, kondisi kapal juga. Oke. Kemudian Anda tahu istilah mengenai tidal wind? Tahu? Selisih pasang surut, Ya, pasang surut, tidal stream, ya. tidal stream, Tidal wind itu apa ini? window. Tidal wind pernah tahu? Jendela Jelas tersebut. untuk di jalan jembatan. Ini. Tentunya kapal itu harus masuk dengan kita punya ketersediaan daripada ada clearance yang sesuai. Oke, artinya yang cukup. Tentunya harus masuk pada waktu yang sedang pasangkan. Nah, yang dimaksud dengan tidal wind atau itu adalah waktu aman atau periode aman di mana kapal bisa ada dan bebas karena air yang pasang tinggi. Itu namanya tidal wind. Waktu aman di mana kapal bisa dan bebas karena air yang pasang tinggi. Di luar waktu itu, maka daerah lain disebut sebagai no-go area. Jadi waktu aman di mana kapal bisa ada dan bebas karena air yang pasang tinggi disebut sebagai tidal wind atau jendela pasang surut. Oke. Kemudian saya ingat dulu kalau kita masuk di Palembang dari Muara ke Tanjung Buyut itu ada bui buntu merah. Kita dipandu oleh transit, Masih masih ada. cuma nggak semua ya. Kalau kita ngikutin transit karena sudah ya. Dan ada lagi yang nggak itu. Jadi bui merah itu sudah ada juga. Sudah nggak ada. Berarti sekarang sudah. Pulau ayam yang tengah-tengah itu juga nggak ada. Dari dalam. Iya, dulu kan kita mesti ngambil ke zero di sini ya. Yang panas. Ya. Oke. Jadi saya kira bahwa secara isinya saya oke banget ya. Cuma nanti dengan perbaiki. Dan alhamdulillah saya sudah sekat sini. Nah, saya nanti. Sekali itu aja. Yuk, terima kasih ya. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya. Pak Raden Aziz Maulana Akbar. Siap ya. Sudah berapa lama jadi pandu Pak Raden? Kalau jadi pandunya dari 2014 ke Pontianak. 2014, 2020 baru kita sampai. Terus bergeser ke Palembang tahun 2020. Ya, kurang lebih ya 3 tahun lah ya. Terus sepanjang 2 tahun ini kita sempat kena COVID ini. Jadi pergerakan itu gimana Pak? Kalau kapal masih normal, cuma kita bedanya di sana saat itu ada kuarantin. Jadi sebelum baru naik itu karantina dulu jam 2. Ya. Jadi karantina naik Iya, dulu. iya. Setelah bebas karantina baru pelayanan naik. Jadi karantina dulu di Autobui. Setelah aman baru kita bahkan kadang kita harus pakai full APD. Panas sekali. Nah itu yang jadi pertanyaan. Pakai APD terus naik pilot layer itu kondisinya bagaimana? Coba juga astronot terus. Kalau tangga yang pendek masih aman ya. Tapi kalau yang udah panjang-panjang itu sampai kakinya kita udah kelihatan, udah pasang semua tapi nggak bisa kita lepas. Karena orang kapal itu kalau kita buka masker aja marah mereka. Oh gitu. Jadi setiap naik harus swab dulu atau gimana? Enggak, kalau swab enggak. Cuma kita pakai APD. Nah, kalau swab kita ikut sesuai dengan dari kantor. Kalau kantor mengadakan swab per beberapa bulan baru kita swab. Oke. Nah ini Bapak mengangkat masalah tentang pemanduan berdasarkan perhitungan pasang surut. Kita mengenal ada 2 indikator, ada indikator lokal dan internasional. Kalau internasional tentu seperti actual release of tide table. Ya, kalau lokal tentu buatan dari Pusidros daftar pasang surut. Ya. Nah, apakah sudah ada compare
dari daftar pasang surut Posidros ke Admiralty Table itu? Ya, saat kita melihat di publikasi yang dimiliki oleh kapal, Iya. sama persis dengan yang Karena tidak semuanya kapal lokal kan? Betul. Ada juga kapal asing ya, yang baru. dengan Admiralty Table itu, dengan Bu Admiralty publikasi dari notis dari British, kita compare memang sama. Oke. Kemungkinan Admiralty juga mereka ngambil dari Vigilus, kita nggak tahu juga. Nah, oke. Tolong dicatat Pak. Masukan dari saya. Saya tidak lihat di sini lampiran tentang Admiralty Table. Siap. Ini cuma barang-barang produk lokal ini. Siap. Ya. Seperti yang tadi disampaikan sama Pak Tua, jadi tujuannya nanti Bapak membuat sebagus mungkin KDD-nya terapan dan tentunya menghasilkan sesuatu yang bernilai ibadah, ya. Jadi nanti junior-junior Bapak bisa menjadikan kit ini sebagai literasi. Oh, ini yang pertama dan memang bagus ini. Jadi saya mau pakai ini punya bahasa sekolah dan sebagainya. Nah, itu juga Bapak akan menjadi kebanggaan. Ya, tapi alangkah bagusnya kalau dilengkapi lebih detail lagi. Dan karya ini yang Bapak buat ini saya yakin dari hati. Kalau dari hati tidak mungkin sedetail ini. Ya, jadi bagus. Saya cukup salut juga Pak. Ya. Dan juga ada beberapa catatan dari saya. Kembali lagi kita sudah ini dulu. Bapak mengatakan masalah pasang surut. Artinya pernah ada case kasus dan tentunya sudah banyak kapal Anda sekarang. Nah, kenapa tidak ada saya lihat di dalam isi kit Bapak membahas tentang work life convention tentang dari semua di bab 3 lebih spesifik lagi di alur pelayaran. Nah, ya, dua. kan. Ya. Terus yang ketiga, ini semua tidak terlepas dari 16 elemen dasar dalam Eisenhower. Terlepas Bapak itu pilot hanya sebagai advisor, tetap Bapak masuk di dalam 16 elemen dasar dalam Eisenhower itu. Nah, itu tidak ada juga penjabaran di Eisenhower juga di dalam kit Bapak. Ya, tolong masukkan Pak. Kalau kita berbicara alur, kita juga berbicara tentang fasilitas pelabuhan dan di mana Bapak itu terlibat. Karena pandu itu ada dua objeknya. Dari sisi operasional tentu Bapak di bawah Pelindo. Dari sisi regulasi Bapak di bawah perhubungan laut, ya kan? Tentang peraturan pelayaran dan sebagainya. Nah, di sini saya tidak melihat ada tentang ISPS Code keputusan untuk perhubungan nomor 33 tahun 2003. Ya. Bapak membahas tentang Permenhub PM 57, membahas tentang apa? 482, 588, daerah wajib pandu dan sebagainya, tapi ISPS-nya Bapak abaikan. Itu dimasukkan Pak. Ya, jadi ada 3 pointernya, kurang lebih seperti itu. Selebihnya pada dasarnya cukup bagus dan saya suka sekali. Nah, keren. Ya, terima kasih. Jadi dilengkapi agar lebih optimal lagi, dan tadi sudah cukup banyak disampaikan sama Pak Ketua dan nanti akan ditambahkan sama Pak Sekretaris Pak Dr. Setio. Dan dari saya demikian. Pak Sekretaris, ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi saya cuma sedikit saja mengingatkan kembali karena belum sebelumnya sama. Bahasa asing harus miring, ya, masih ada yang belum. Kemudian kecuali singkatan seperti AIMO itu singkatan agak bukan miring, ya. Nah, kemudian penomoran harus dihitung kembali, harus sesuai dengan panduan. Kemudian mengenai bab 4, ya, bab 4 mengenai pembahasan itu harus lebih besar daripada landasan teori, ya. Jadi di sini Anda landasan teorinya 11, pembahasannya ada 7. Jadi dibalik. Ya. Besar, tapi lebih banyak ya pembahasan. Kemudian saya tanyakan, Anda mengambil kesimpulan itu dasarnya apa? Dari pembahasan itu. Dari pembahasan saya. Nah, kesimpulan itu harusnya isinya seperti apa? Menemukan permasalahan, kan? Ya. Harusnya bersifat negatif. Kalimatnya harus bersifat negatif. Hadis itu bukan negatif itu. Nah, jadi kesimpulan itu harus bersifat negatif, kemudian baru sarannya yang